Hai, semangat pagi semua. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Irna Yanuaryanti, Saudara Dwi Cahyadi, Saudara Eduardo Vito dan Saudari Eva Mutia akan men-sharingkan mengenai case to good communication. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, kehidupan manusia tidak terlepas dari konteks sosial, sehingga menuntut kita untuk memiliki kemampuan berkomunikasi agar dapat menjalin relasi yang baik dengan berbagai orang. Hal ini terutama dilakukan supaya kita mendapatkan manfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Misalnya, saya perlu menjalin hubungan baik dengan atasan agar mendapatkan penilaian yang baik sehingga karir pet saya pun bagus. Atau contoh lain, saya perlu menjaga hubungan baik dengan calon mertua agar dapat diterima dengan baik sebagai menantu. Ketika berkomunikasi dengan seseorang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada pihak yang berbicara, serta ada pihak yang mendengarkan. Bentuk komunikasi menjadi tidak efektif bila kedua pihak sama-sama berbicara atau sama-sama menjadi pendengar. Tips menjadi pembicara yang baik sudah banyak dikemukakan di berbagai media. Namun, menjadi pendengar yang baik juga tidak kalah pentingnya dalam menjalin komunikasi yang efektif. Mendengar di sini tidak hanya sekedar memahami bahasa, tetapi juga menangkap hal-hal yang tersirat dari kalimat-kalimat yang disampaikan. Mendengar lawan bicara juga mencakup membaca ekspresi wajah dan gestur tubuh. Kita boleh punya ide sehebat apapun, boleh sepintar apapun, boleh punya skill semumpuni apapun. Namun, jika tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka akan sulit bagi kita untuk bisa diterima di lingkungan sosial kita. Orang lain pun sulit untuk percaya maupun membantu kita. Ini berlaku untuk setiap individu, dari mulai anak-anak, ibu rumah tangga, pegawai, eksekutif. Semuanya harus memiliki kemampuan komunikasi karena semuanya harus dikomunikasikan. Masalah dalam komunikasi dapat menghancurkan karir dan hubungan intim. Sebaliknya, mengatasi masalah komunikasi akan menuai hasil seumur hidup kita. Berikut kami akan sampaikan 6 pilar yang menjadi kunci dalam berkomunikasi yang baik dan efektif tentunya, yaitu 1. Assertiveness atau ketegasan. 2. Authenticity atau keaslian. 3. Open-minded atau pikiran terbuka. 4. Empathy atau empati. 5. Clarity atau kejelasan. Dan 6. Listening atau mendengarkan. Nah, masing-masing pilar ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pilar pertama, kedua, dan ketiga akan dijelaskan oleh Saudara Dwi Cahyadi. Silahkan Bapak Yadi. Ketegasan atau assertiveness. Sikap asertif adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan cara yang tegas dan tetap menghormati orang lain. Memiliki kemampuan asertif bisa membantu Anda mengelola amarah sekaligus mengatasi masalah dan stres. Sikap asertif adalah suatu bentuk keterampilan komunikasi yang penting. Memiliki kemampuan asertif berarti bisa mengutarakan opini secara efektif dan mempertahankan perspektif pribadi dengan tetap menghargai hak dan keyakinan orang lain yang berbeda. Tips untuk memiliki sikap asertif antara lain: jujur, tenang, sabar, aktif mendengar, dan tempatkan lawan bicara seperti teman agar terasa tenang meskipun tegas dalam menyampaikan pendapat kita. Keaslian atau authenticity. Keaslian berkomunikasi adalah bagaimana kita dapat menyampaikan suatu hal dengan apa adanya dan dengan benar tanpa adanya penambahan informasi yang membuat informasi tersebut menjadi salah. Keaslian dalam komunikasi sangat dibutuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan komunikasi yang asli dan apa adanya sebagai berikut. Pertama, bertanggung jawab atas apa yang kita utarakan dan ucapkan. Kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ketiga, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Dan pastikan bahwa ketika Anda mendengar, Anda penuh perhatian dan fokus Anda tertuju pada pembicara. Keempat, katakan yang sebenarnya dan waspadalah untuk tidak membuat janji yang tidak akan bisa Anda tepati atau jangan menebar janji. Kelima,
Jangan terlalu mengeneralisasi atau membuat pernyataan yang berlebihan. Keenam, bekerja dengan fakta, hindari menebak-nebak, dan membuat asumsi tentang apa yang orang lain rasakan, pikirkan, dan maksud. Ketujuh, bangun koneksi dengan orang-orang yang berkomunikasi dengan Anda. Kedelapan, konsisten baik dalam apa yang Anda katakan dan juga dalam cara Anda menindaklanjutinya. Kesembilan, ciptakan saling pengertian dengan bersiap untuk berbagi sedikit tentang diri Anda dan dengan rasa ingin tahu tentang orang lain. Kesepuluh, bangun kesadaran diri sendiri. Pikiran terbuka atau open-minded. Open-minded berarti Anda melepaskan prasangka, asumsi, kekakuan, dan sifat egois dalam diri kita. Open-minded dapat disebut sebagai salah satu seni berpikir di mana kita mampu membuat strategi yang lebih baik, menerapkan berbagai solusi baru, mendengar pendapat orang lain, dan mempertimbangkan masalah dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, kita mampu menerima perbedaan dan tidak merasa diri sendiri paling benar. Terkait komunikasi, dengan bersikap open-minded tanpa disadari, kita akan dapat mudah diterima dalam berbagai circle pergaulan. Ini adalah ajang membentuk persahabatan, good circle, dan relasi. Jangan sampai kita memiliki sifat dogmatis atau pikiran tertutup. Orang yang berpikiran tertutup biasanya hanya mau mempertimbangkan sudut pandang mereka sendiri dan tidak mau menerima gagasan orang lain. Selanjutnya, pilar keempat dan kelima akan disampaikan oleh saudara Eduardo Vito. Silakan Eduardo Vito. Empati. Empati didefinisikan sebagai cara merespons terhadap keadaan emosi orang lain dengan reaksi emosi yang menyerupai seperti yang dialami orang lain tersebut. Misalnya, seseorang yang ikut merasakan stres sebagai respons terhadap teman yang sedang mengalami stres. Menurut Betancourt, empati juga mencakup rasa simpati dan rasa iba terhadap lawan komunikasi. Bisa dikatakan empati merupakan kemampuan untuk menangkap pemikiran, perasaan, dan motivasi orang lain. Dan memiliki kemampuan untuk mengetahui kondisi lawan bicara akan memberikan kesiapan pada diri kita untuk memberikan respons-respons yang sesuai dan diharapkan, untuk dapat menilai atau memahami perasaan dan pemikiran orang lain. Coba untuk membayangkan diri kita dalam posisi mereka atau dikenal juga dengan istilah put yourself in someone else's shoes. Inilah yang dimaksud dengan berempati menurut Eisenberg dan Fabes. Pilar selanjutnya adalah clarity atau kejelasan. Clarity adalah kejelasan dari pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Kesalahan penafsiran dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan. Salah satu penyebab munculnya salah paham antara satu orang dan yang lain adalah informasi yang tidak jelas yang mereka terima. Clarity juga dapat diartikan sebagai keterbukaan dan transparansi. Dalam berkomunikasi, kita perlu mengembangkan sikap terbuka, sehingga dapat menimbulkan rasa percaya dari penerima pesan atau anggota tim kita. Karena tanpa keterbukaan akan menimbulkan sikap saling curiga yang menyebabkan turunnya solidaritas dalam tim. Berikutnya pilar terakhir akan disampaikan oleh saudari Eva Mutia. Listening atau kemampuan mendengarkan. Komunikasi yang efektif itu amat bergantung pada keterampilan seseorang dalam mengirim ataupun menerima pesan. Nah, masalah yang paling sederhana dan sering muncul dalam komunikasi salah satunya adalah kurangnya keterampilan listening. Karena sebaik apapun komunikasi tanpa diiringi dengan kemampuan listening, maka komunikasi jadi tidak efektif. Kemampuan listening secara aktif diartikan juga sebagai proses pemahaman secara aktif. Karenanya, keterampilan listening ini sejalan atau mengiringi keterampilan bertanya. Sebegitu pentingnya listening, hingga ada statement bagus yang kami kutip, yaitu, jika dalam sebuah forum tak ada satupun yang memiliki kemampuan listening, maka yang ada hanya mengemukakan masalah, bukannya memecahkan masalah. When communication goes bad, what's going on? Komunikasi adalah jembatan antara diri kita dengan dunia luar. Makin baik, makin lancar kita berkomunikasi, maka akan makin bagus pula hubungan kita dengan dunia luar. Artinya, semakin sedikit kesalahpahaman yang terjadi dengan orang lain. Nah, apa aja faktor yang mempengaruhi kesalahpahaman atau kami sebut sebagai kegagalan komunikasi? Yaitu seperti pesan sulit dimengerti atau pesan yang berbelit-belit, berputar-putar tanpa ada gagasan inti atau kejelasan. Efeknya membuat si penerima pesan sulit memahami pesan yang ingin disampaikan. Kemudian, persepsi negatif juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya penyampaian pesan. Dengan membangun image positif yang baik antara si pemberi pesan atau penerima pesan, maka akan terjalin komunikasi dan hubungan yang baik.
Tidak percaya diri juga mengakibatkan kegagalan pesan, karena secara tidak langsung membuat si pendengar tidak betah atau tidak nyaman mendengarkannya, sehingga pesan tidak tersampaikan dengan baik. Poin selanjutnya adalah bahasa, dialek atau logat yang berbeda juga menjadikan makna yang diterima menjadi berbeda. Lalu gangguan komunikasi yang tidak ada hubungannya dengan human error seperti koneksi atau jaringan yang tidak stabil, sehingga pesan urgent yang seharusnya sampai tepat waktu karena gangguan tersebut efeknya menjadi sebuah masalah. Nah, kemudian jika sudah terjadi kegagalan komunikasi, dampaknya adalah salah paham, renggangnya atau retaknya hubungan, hingga terjadinya konflik. Seperti berikut ini contohnya. Di tahun 2014, masyarakat Indonesia cukup dihebohkan dengan kasus pertikaian seorang selebritis Indonesia versus ibu kandungnya. Marshanda versus Rianti Sofian atau sang ibunda. Marshanda bahkan sempat menunjuk pengacara ternama yaitu Oce Kaligis untuk memenangkan kasus tersebut. Sang pengacara mengatakan bahwa ibunda Marshanda telah mengeksploitasi anaknya sedari kecil. Kaligis juga sempat memberikan julukan bahwa Marshanda sebagai mesin ATM ibunya. Isu ini menjadi konsumsi publik lewat tayangan di banyak stasiun televisi. Hingga KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia akhirnya turun tangan menghentikan berita konflik tersebut. Beruntung konflik tersebut tidak berkepanjangan. Banyak pihak seperti keluarga dan KPAI atau Komisi Perlindungan Anak yang ikut menjembatani komunikasi di antara mereka. Sehingga Marshanda dengan ibunya kini telah berdamai. Setelah konflik usai, Marshanda mengatakan komunikasi dengan ibunya menjadi lebih baik daripada sebelumnya dan menyebut ibunya sebagai My Beautiful Angel. Demikian materi Case to Good Communication yang telah kami paparkan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Perlu kita ingat, jika kita memiliki sesuatu untuk dikatakan, maka katakan dengan tegas sehingga kita akan dianggap serius. Identifikasi nilai, batasan, dan skup diri sendiri sehingga kita dapat mengkomunikasikannya secara otentik. Terlalu banyak berbahasa basi dan takut untuk menentang seseorang dapat diartikan sebagai tidak otentik. Berpikiranlah secara terbuka terhadap posisi orang lain, karena ini akan membantu kita tumbuh sebagai pribadi kuat dan hangat. Berempati kepada pendengar akan membangun landasan bersama. Semakin banyak kejelasan yang kita gunakan dalam berkomunikasi dan semakin kecil kemungkinannya untuk disalahartikan. Jangan hanya mendengar, mendemonstrasikan dan mendengarkan secara aktif akan jauh lebih efektif. Terima kasih.